Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan terakhir dari bab pelajaran ke 60 berapa ini? 62, pembuktian eksistensi Tuhan, isbatu wajibul wujud. Dan kita akan menjelaskan argumentasi ketiga dari argumentasi akal murni. Kalau teman-teman ingat kemarin itu yang kedua, kita membincang tentang argumentasi Burhan Siddiqin versi Ibnu Sina. Sekarang kita akan membincang tentang Burhan Siddiqin versi Mulla Sadra. Menurut Mulla Sadra, argumentasi Siddiqin yang disampaikan oleh Ibnu Sina kemarin itu sebenarnya argumentasi yang lebih tepat disebut sebagai argumentasi yang serupa, yang mirip lah dengan argumentasi Siddiqin, syabah, tapi bukan argumentasi Siddiqin. Argumentasi Siddiqin yang lebih tepatnya itu adalah argumentasi yang dia berpijak atau selaras dengan kemendasaran wujud. Kalau kemarin itu versi Ibnu Sina dia lebih relevan dengan kemendasaran mahiyah, asalatul mahiyah. Kenapa? Karena dia berpijak pada keimkanan wujud, di mana imkan ini, mungkin ini merupakan sifat dari mahiyah, bukan wujud. Gitu. Makanya dikatakan bahwa argumentasi Siddiqin versi Ibnu Sina itu lebih tepat jika dikatakan sebagai argumentasi yang serupa dengan argumentasi Siddiqin, mirip dengan argumentasi Siddiqin. Tadi itu alasannya, karena lebih relevan dengan kemendasaran mahiyah. Nah, argumentasi Siddiqin versi Mulla Sadra ini itu berpijak pada wujud dia. Jadi lebih relevan dengan kemendasaran wujud. Makanya di sini ada 3 mukaddimahnya. Mukaddimah pertama itu adalah kemendasaran wujud, bahwa wujudlah yang memenuhi eksistensi ini. Kemarin jika diterima bahwa realitas itu bukan ketiadaan, bukan kekosongan, bukan kenihilan semata, itu kan dipertanyakan itu. Berarti ada sesuatu yang memenuhi realitas ini. Nah, yang memenuhi realitas itu apa? Wujud atau mahiyah? Mulla Sadra meyakini bahwa yang memenuhi realitas adalah wujud. Makanya dikatakan asalatul wujud, kemendasaran wujud. Ibnu Sina juga meyakini kemendasaran wujud. Tetapi argumentasi yang disusunnya untuk membuktikan eksistensi Tuhan yang kemarin kita bahas, ternyata itu lebih relevan dengan kemendasaran esensi, kemendasaran mahiyah. Nah, makanya tidak begitu bagus argumentasinya, walaupun sudah cukup rasional. Itu rasional bukan karena saya jelaskan, tapi karena memang argumentasinya yang rasional, bukan karena sayanya yang menjelaskan sehingga rasional, yang lain mungkin jelaskan tidak rasional. Bisa juga seperti itu, tapi ini karena memang argumentasinya rasional. Nah, mukaddimah pertama adalah kemendasaran wujud, bahwa yang memenuhi realitas ini adalah wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, gradasi wujud, tashkikul wujud, bahwa wujud itu adalah satu realitas yang memiliki derajat, level-level. Gradasi wujud itu adalah cerita tentang ketunggalan sekaligus keragaman. Ada ketunggalan yang beragam. Itu ilustrasinya seperti cahaya. Bukan cahaya lampu dengan cahaya lilin, sehingga ada 2 jenis cahaya yang mungkin cahaya lampu lebih benderang dan cahaya lilin lebih redup. Tapi tidak ada relasinya antara cahaya lilin dengan cahaya lampu. Semuanya independen. Bukan seperti itu jenis gradasi wujudnya. Gradasi wujud umum yang seperti ini. Tapi yang dimaksud adalah gradasi wujud yang khusus, di mana wujud cahaya yang rendah itu bergantung
secara eksistensial pada cahaya yang benderang. Jadi cahaya yang redup merupakan pancaran atau emanasi dalam bahasa Ibnu Sina. Merupakan emanasi, merupakan cahaya yang sepenuhnya bergantung pada cahaya yang lebih terang, lebih benderang. Seperti cahaya lampu ini kan, di atas itu kalau kita lihat dari sumber cahaya sampai ke yang menempel ke benda-benda ini, itu bergradasi itu. Dari atas semakin benderang, ke bawah semakin redup. Dan cahaya lampu yang semakin redup ini itu bergantung sepenuhnya pada cahaya yang ada di atasnya. Sehingga dikatakan bahwa yang di bawah ini, cahaya yang redup ini merupakan akibat dari cahaya yang ada di atasnya, cahaya pada level yang lebih terang. Beda dengan tadi itu, cahaya lampu dengan cahaya lilin. Ketika cahaya lampu ini padam, cahaya lilin belum tentu padam. Itu tidak seperti itu gradasinya. Beda tadi kalau dengan satu cahaya lampu, di mana ketika yang di atas ini hilang, maka hilanglah semua cahaya yang ada di bawahnya ini, yang redup ini. Begitulah bentangan eksistensi, dia satu tapi bertingkat-tingkat. Di mana tanpa keberadaan cahaya yang ada di atas ini, maka semua level wujud yang ada di bawahnya, jadi tanpa adanya wujud pada level tertinggi, maka semua level wujud yang ada di bawahnya ini itu akan meniada. Kita tidak akan bisa mengasumsikan adanya cahaya yang redup dari cahaya lampu tanpa adanya cahaya yang terang yang ada di atasnya. Itu mustahil itu. Sebagaimana mustahil kita mengasumsikan adanya buih tanpa adanya lautan. Gitu, itu mukadimah yang kedua, yaitu gradasi wujud. Apa argumentasinya? Dibahas di pelajaran sebelumnya. Ketiga adalah mukadimah ketiga, yang menyebabkan cahaya redup atau wujud yang ada pada level rendah, dia dikatakan sebagai akibat dari wujud yang ada di level yang tertinggi. Itu dikarenakan kebergantungan wujud, kebergantungan eksistensial cahaya yang redup. Jadi parameter kebergantungannya wujud level rendah pada wujud level tinggi adalah bukan keimkanannya kemarin, bukan kemungkinan wujudnya, tapi karena kefakiran eksistensialnya. Karena substansinya adalah kebergantungan itu sendiri. Jadi bukan karena cahaya yang di bawah ini adalah cahaya yang redup, cahaya yang mungkin, bukan. Tetapi karena kefakiran eksistensialnya, di mana cahaya yang redup sepenuhnya bergantung secara ontologis pada cahaya yang ada di atasnya. Wujud pada level rendah sepenuhnya bergantung, bukan karena imkannya, tapi karena sepenuhnya bergantung pada wujud yang ada di atasnya. Itu mukadimahnya. Ini saya baca saja supaya lebih jelas. Burhane sewum, argumentasi ketiga. In burhan ra, argumentasi ini sadrul muta'allihin, mula sadra berasose usul hikmat muta'aliyah ke khudewei onhoro bayon kardeas ikome farmude. Disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hikmah muta'aliyah yang dibangunnya. Wa onro, dan itu istiwartarin, dan argumentasi ini istiwartarin paling kuatnya barohin argumentasi wasoyesteye nome burhane siddiqin don istias, dan lebih tepat disebut sebagai argumentasi siddiqin. In burhan bisurat hoya mukhtalifi takrir sude, argumentasi ini disusun atau dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan. Wali benazar mirasat, akan tetapi tampaknya kematin tarine onho yang paling bagusnya adalah
hamun takrir khudawai mi wasyad, argumentasi yang disusun sendiri oleh Mula Sadra. Wa bayone on asse mukaddame tashkil miyobat. Argumentasi ini terdiri dari tiga mukaddimah. 1. Isolate wujud wa itibari budane muhiyat, kemendasaran wujud dan keiktibarian esensi. Chinon ke dardar sebistu haftum beesbot risit, sebagaimana yang dijelaskan dalam pelajaran 27. 2. Mukadimah kedua, marotib dostane wujud, adanya derajat-derajat yang dimiliki oleh wujud, wa tashkike khosse baina illat wa ma'lul, dan gradasi khusus yang dimiliki, relasi gradatif khusus yang dimiliki antara sebab dan akibat. Di mana tadi saya katakan wujud yang rendah bergantung pada wujud yang level tinggi, bukan independen. Ini gradasi khusus seperti itu. 3. Beguneike, masih 2. Beguneike wujude ma'lul, gradasi khusus yaitu di mana wujud akibat istiqlali az wujude illati hastibakhs nadorat. Sedikit pun independensitas, kemandirian terhadap sebabnya itu tidak ada. Itu gradasi khusus itu, di mana wujud akibat sepenuhnya bergantung pada wujud sebab, sedikit pun tidak memiliki independensi terhadap wujud di hadapan wujud sebab. Ini kalau kita masih independen pada orang lain misalnya, itu karena mereka bukan sebab ontologis. Ini maksudnya sebab untuk ontologis. Kalau si anak masih bisa independen tanpa keberadaan orang tuanya, itu karena memang orang tua bukan sebab ontologis pada anak, tapi sebab penyiap saja. Tapi kalau sebab ontologis, maka akibat akan hilang. Itu sepenuhnya bergantung pada wujud sebab. Itu yang kedua. Yang ketiga, meloke niyoze ma'lul, parameter kebutuhan akibat be'elat pada sebab, hamun rabti budan wa ta'alluki budane wujude on nisbat be'elat. Jadi parameter kebergantungan akibat pada sebab bukan karena kemungkinan wujudnya, tetapi karena rabti budan, karena karena kebergantungan itu sendiri. Karena kebergantungan wa ta'alluki budane wujude on, dan kebersandaran wujud akibat pada sebab, di mana wujud akibat sepenuhnya bersandar bergantung pada wujud sebab. Wa bi ibarate digar, dengan kata lain, zafe martabe wujude onas. Jadi kelemahan wujudnya atau kerendahan level wujud akibat, itulah yang menjadi parameter kebutuhan akibat pada sebab. Jadi kelemahan wujudnya, kerendahan level wujudnya, kebergantungan dan kebersandaran wujudnya pada sebab. Ya gitu. Wa kamtarin zafi dar maujudi wujud doste bosyad bid zarurah ma'lul wa niyazman bi wujude olitari khokhadbut. Jadi wujud, sedikit pun saja kebutuhannya pada wujud yang lebih tinggi, maka dia pasti disebut sebagai akibat. Dan wujud yang ada di atasnya, tempatnya butuh bergantung, itu disebut dengan sebab. Itu bedanya kemarin. Wahijkune istiqlali azon nakhohadosh. Dan wujud yang level rendah ini tidak memiliki sedikit pun kemerdekaan, independensitas di hadapan wujud sebabnya. Watawajjabain mukadamot, dengan memperhatikan mukaddimah ini, mitawon burhane siddiqin ro bar asose masyrabe sadrul muta'allihin bin surat takrir kar. Dengan memperhatikan mukaddimah ini, Burhan Siddiqin dapat dijelaskan sesuai dengan penjelasan Mula Sadra sebagai berikut.
marotebe wujud, semua tingkatan-tingkatan wujud, semua tingkatan-tingkatan wujud beistisno olitarin martabeon kedoroye kamole no mutanohi wa biniozi wa istiqlale mutlak miboshat. Jadi semua tingkatan-tingkatan wujud ini kecuali yang ada pada level tertinggi tingkatan wujud, yang mana level tertinggi tingkatan wujud ini memiliki semua kesempurnaan tanpa batas, tanpa sedikit pun kebutuhan dan kebergantungan, di mana dia independen secara mutlak. Maka semua level-level wujud yang lain ainirab wa wastegis identik dengan kebergantungan dan kebutuhan. Jadi semua level wujud kecuali yang di atas ini identik dengan kebergantungan dan kebutuhan. Sementara level wujud yang ada di puncak wujud itu sepenuhnya independen, karena dikatakan puncak. Kalau dia masih bergantung berarti masih ada di atasnya, berarti belum puncak. Karena puncak wujud, level tertinggi dari level-level wujud, maka dia sepenuhnya independen secara mutlak. Itu. Sementara yang lainnya adalah kebergantungan. Wa agar on martabaye a'la tahakkuk nemidos, jika wujud yang ada di puncak wujud ini tidak ada, soyere marotib ham tahakkuki nemi yof, maka semua level-level wujud yang lain juga tidak akan mengada. Jadi jika wujud yang ada di level tertinggi ini tidak ada, maka semua wujud-wujud di level-level wujud yang lainnya juga tidak akan pernah ada. Jika lautan itu tidak ada, maka buih-buih pun juga tidak akan ada. Kayak gitu. Zero dikarenakan lozemeye farse tahakkuke soyere maroteb bedune tahakkuke olitarine martabe wujud inaske marotebe mazbur mustakil wa binios as on boshan. Dikarenakan mengasumsikan adanya wujud-wujud yang lain tanpa puncak wujud yang di level tertinggi, itu sama halnya mengasumsikan independensitas pada wujud-wujud yang rendah ini. Kayak gitu. Sementara dia wujud yang dependen, bergantung, bukan wujud yang independen. Darholike sementara haisiyate wujude onho ainirab wa faqr wa niuzmandis. Sementara identitas wujud-wujud yang lain itu adalah identitas kefakiran, kebergantungan, kebersandaran. Yang dikatakan antumul fukara, engkau adalah kefakiran, bahkan kefakiran itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang memiliki sifat fakir. Karena kalau seperti ini berarti fakir itu aksidennya yang menempel. Tetapi zatnya sendiri berarti kaya, tidak fakir. Bukan seperti itu. Jadi kefakiran yang dimaksud adalah kefakiran eksistensial, di mana kefakiran itu identik dengan wujudnya, bukan sesuatu yang hadir pada wujudnya, tapi wujudnya adalah wujud fakir. Itu ciptaan seluruhnya. Itu kemudian di sini dikatakan pelengkap saja. In burhan argumentasi sedikin versi mula sadra ini alawi bar inke az mozoyoye burhane syekh bar hurdoras ascan jahat bar onnis bar taridorat. Jadi ada beberapa keistimewaan argumentasi versi mula sadra ini dibandingkan dengan argumentasi sedikin versi Ibnu Sina. Satu, darin burhan di argumentasi ini bar mafohime wujudi takyeshude wa azmuhiyat wa imkone mahwi zikri bimion nayomade. Argumentasi ini katanya berpijak pada konsep-konsep wujudi, konsep-konsep eksistensial. Ini lebih dekat pada kemendasaran wujud tanpa sedikit pun menyebut mahiyah dan kemungkinan-kemungkinan keimkanan yang dimiliki oleh mahiyah.
Jadi kefakiran itu ada dua, ada kefakiran eksistensial mula sadra dan ada kefakiran esensial imkani kayak kemarin itu. Makanya dikatakan warusanas dan jelas kecinin burhani bahwa argumentasi mula sadra ini bo esolate wujud mutanosep tarmi bosyad lebih relevan dengan kemendasaran wujud. Dua niozi be'ebtole daur watasalsul nadorat. Argumentasi ini tidak butuh pada pijakan yang sebelumnya, yaitu kemustahilan daur dan tasalsul. Kalau kemarin argumentasinya bersandar pada kemustahilan daur dan tasalsul. Kalau ini itu tidak butuh itu. Kalau kita sudah mengetahui kebergantungan akibat pada sebab, maka mustahil jika ada wujud yang bergantung tanpa ada wujud yang independen. Itu mustahil. Ini tidak butuh membuktikan daur ini, bahwa niscaya ada satu puncaknya. Gak mungkin tidak ada. Kita tidak butuh prinsip kemustahilan daur dan tasalsul. Bahkan Khudash burhani bar-ebtole tasalsul lar elale fo ilinis has. Bahkan argumentasi ini justru menjadi argumentasi untuk menggugurkan daur dan tasalsul, bahwa daur dan tasalsul itu mustahil. Dikarenakan apa? Dikarenakan argumentasi siddiqin ini. Jadi kita tidak menggunakan argumentasi daur dan tasalsul untuk argumentasi ini, tetapi argumentasi ini dijadikan sebagai argumentasi untuk menggugurkan daur dan tasalsul. Tadi itu. Jadi karena niscaya ada wujud pada level tertinggi, maka daur dan tasalsul itu mustahil. Karena jika yang di atas ini tidak ada, puncak wujud itu tidak ada, berarti semuanya tidak ada. Tapi karena ada berarti ada ujungnya, ada puncaknya. Nah, karena ada puncaknya, maka daur dan tasalsul itu mustahil. Kayak gitu. Yang ketiga terakhir sekali sudah lewat ya. Seumongke bekumake hamin burhan, dengan berwasilahkan argumentasi ini natan ho wahdat, bukan hanya ketunggalan wujud, ini ketunggalan Tuhan, balke soyeres sifote kamoliye khudoya muta'olronis mitawon esbot kar. Jadi dengan argumentasi siddiqin mula sadra ini bukan hanya ketunggalan Tuhan, bahwa pasti puncak wujud itu hanya satu. Karena kalau ada dua, berarti belum puncak. Kan gitu. Bukan hanya ketunggalan Tuhan, tetapi sifat-sifat yang lain, sifat-sifat kesempurnaan Tuhan yang lain juga dibuktikan. Itu. Jadi kalau misalnya level wujud rendah ini memiliki ilmu sebagai salah satu sifat kesempurnaan eksistensial wujudi, maka pastilah di atasnya juga dimiliki apapun yang dimiliki cahaya level rendah, selama itu merupakan kesempurnaan cahaya, maka pasti dimiliki juga oleh cahaya pada level yang atasnya, pada level yang tak terbatas. Itu makanya semua kesempurnaan eksistensial yang dimiliki ciptaan dimiliki juga oleh Tuhan dalam kualitas yang tanpa batas. Kayak gitu. Jadi dengan argumentasi ini kita juga sekaligus membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan termasuk ketunggalan Tuhan. Berbeda dengan argumentasi sebelumnya yang hanya mengafirmasi eksistensi Tuhan, tapi sifat-sifat Tuhan tidak terafirmasi, tidak terpahami. Kayak gitu. Senon ke darjaya khudash isyore khukhadshud, sebagaimana yang akan dijelaskan di pelajaran selanjutnya. Jadi pelajaran selanjutnya itu berbicara tentang ketauhidan. Nanti itu akan dijelaskan bahwa berdasarkan keniscayaan wajibul wujud, dari keberadaan wujud kita bisa membuktikan ketunggalan Tuhan dan sifat-sifat yang lainnya.
Oke, ini saja kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.